Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia SD dan Lab, yaitu Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran, sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi topik yang akan kami bahas, yaitu mengenai kemampuan menulis. Baik, di sini saya Puspita Permatasari dengan NPM 205060024. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri juga. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok dari kami, yaitu yang pertama di sini ada Andini Octavelia Putri dengan NPM 205060043, dan yang kedua yaitu ada saya sendiri, yaitu Puspita Permatasari dengan NPM 205060024, dan yang terakhir di sini ada Weldy Martadika dengan NPM 205060010. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi. Yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh Andini. Baik, pada Andini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Octavelia Putri dengan NPM 205060043 yang akan menyampaikan materi pertama, yaitu kemampuan menulis. Menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa atau verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Sebagai sebuah ragam komunikasi, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat dalam menulis. Keempat unsur itu adalah menulis sebagai penyampaian pesan, pesan atau sesuatu yang disampaikan penulis, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau kalimat dan tanda baca, serta penulisan pesan yang penerima pesan, yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Fungsi menulis ada 6. Yang pertama, fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Yang keenam, fungsi estetis, yaitu mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Berbagai fungsi tersebut tidak selalu hadir sendiri-sendiri. Artinya, dalam suatu kegiatan menulis dapat terkandung lebih dari satu fungsi. Sebagai contoh, ketika kita menulis sebuah artikel tentang pengaruh donor darah bagi pemeliharaan kesehatan pendonor, maka tulisan tersebut akan menjelaskan fungsi donor darah bagi si pendonor atau termasuk fungsi informatif, pesan agar mendonorkan darah secara rutin, atau fungsi instrumental, serta sikap dan pandangan positif penulis terhadap perilaku donor darah atau fungsi personal.
Graves tahun 1978, salah seorang tokoh yang banyak melakukan penelitian tentang pembelajaran menulis, menyampaikan manfaat menulis sebagai berikut. Yang pertama, menulis mengembangkan kecerdasan. Menurut para ahli psikolinguistik, menulis merupakan suatu aktivitas kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonisasikan berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata isi tulisan secara runtut dan mudah dicerna, wawasan dan keterampilan meracik unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan. Untuk dapat menulis seperti itu, maka seorang calon penulis diantaranya memerlukan kemampuan. Dan kemampuan tersebut yaitu mendengar, melihat, dan membaca yang baik, memilih, memilah, mengolah, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi yang diperolehnya secara kritis dan sistematis, menganalisis sebuah persoalan dari berbagai perspektif, memprediksi karakter dan kemampuan membaca, serta menata tulisan secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dalam kegiatan membaca, seorang pembaca dapat menumpukan segala hal yang diperlukan yang tersedia dalam bacaan. Sebaliknya, dalam menulis, seseorang mesti menyiapkan dan menyelupkan sendiri segala sesuatunya, isi tulisan, pernyataan dan jawaban, ilustrasi, pembahasan, serta penyajian tulisan. Supaya tulisan menarik dan enak dibaca, maka apa yang dituliskan harus ditata sedemikian rupa sehingga logis, sistematis, dan tidak membosankan. Untuk mendapatkan hasil tulisan seperti itu, maka seorang penulis harus memiliki daya inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Ia harus mencari, menemukan, dan menata sendiri bahan atau informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang akan ditulisnya. Ia harus mempelajari, membaca, dan memilih sumber-sumber itu serta menyistematiskan hasil bacaannya. Menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Menulis memerlukan keberanian karena harus berani menampilkan pemikirannya termasuk perasaan, cara pikir, dan gaya tulis, serta menawarkannya kepada orang lain. Konsekuensinya, dia harus memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk melihat dengan jernih segenap penilaian dan tanggapan apapun dari pembacanya, baik dari bersifat positif maupun negatif. Penilaian atau tanggapan dari orang lain justru merupakan masukan atau pupuk bagi penulis untuk dapat memperbaiki kemampuan dalam menulis. Yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta menumpuk kemampuan dalam menentukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Hasil pengamatan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penyebab orang gagal dalam menulis ialah karena ia sendiri tidak tahu apa yang akan ditulisnya. Ia tidak memiliki informasi yang cukup tentang topik yang akan ditulis, serta malas mencari informasi yang diperlukannya. Pada awalnya, seseorang menulis karena ia memiliki ide, gagasan, pendapat, atau sesuatu yang menurut pertimbangannya penting untuk disampaikan dan diketahui oleh orang lain. Tetapi, kerap informasi yang dimiliki tentang isi tulisan tidak dimiliki dengan cukup. Kondisi tersebut akan mendorong seseorang untuk mencari, mengumpulkan, menyerap, dan mempelajari informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang dimaksud sumber di sini dapat berupa bacaan atau buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, data statistik dari media cetak atau internet yang informasinya diperoleh melalui kegiatan membaca. Rekaman atau siaran yang informasinya digital melalui kegiatan melihat dan atau menyimak. Orang yang informasinya dijaring melalui diskusi, tanya jawab, atau wawancara, serta alam atau lingkungan yang ditangkap melalui pengamatan.
Baik, terima kasih kepada Andini yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh WLD. Kepada WLD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weldy Martadika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos dalam menulis. Begitu besar manfaat menulis, baik dari diri penulis maupun orang lain. Sayangnya, tidak banyak orang yang suka menulis. Dalam pandangannya, Grave tahun 1978, keadaan ini dipicu oleh banyak faktor seperti berikut ini. Yang pertama, orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Menulis atau mengarang memang memerlukan waktu, energi, pikiran, dan perasaan. Cukup banyak hal yang dikorbankan demi membuat sebuah tulisan. Bagi orang yang tidak tahu tujuan dia menulis, pengorbanan itu dianggap terlalu mahal atau bahkan sia-sia. Oleh karena itu, wajarlah kalau orang enggan untuk menulis. Faktor yang kedua yaitu orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Setiap orang dasarnya memiliki potensi untuk dapat menulis atau mengarang dengan baik. Persoalannya, karena menulis merupakan sebuah kemahiran, maka penguasaannya memerlukan proses belajar dan latihan yang sistematis dan terus-menerus. Yang berbakat menulis pun kalau tidak pernah dilatih, tidak akan memiliki kemampuan menulis yang baik. Jadi, kesanggupan seseorang untuk menulis tidak terletak pada berbakat atau tidaknya seseorang, melainkan pada minat, kemauan, dan kegigihannya untuk belajar dan berlatih menulis. Faktor yang ketiga yaitu orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Alasan ini sekilas sepertinya mengada-ngada. Siapapun yang pernah mengenyam pendidikan formal pasti pernah mendapatkan pelajaran tulis-menulis atau mengarang. Namun demikian, alasan tersebut sebenarnya dapat dipahami apabila mengingat pembelajaran menulis di sekolah kerap terhenti sebatas teori atau pengetahuan. Siswa hanya dibekali begitu banyak tentang pengetahuan cara mengarang, tetapi proses belajar yang dialaminya kurang memicu minat dan memberinya pengalaman yang bermakna untuk menulis secara kreatif berbagai corak karangan. Selanjutnya, ciri-ciri menulis. Ciri menulis yang baik diantaranya yaitu 1. Menulis harus menggunakan ejaan yang disempurnakan yang benar. 2. Keserasian dalam mempergunakan kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 3. Tulisan harus jelas. Dalam mempergunakan kata singkatan juga harus benar. Jangan hanya asal meningkat. 4. Tulisan harus masuk akal dan jelas. 5. Penulisan tidak perlu diulang-ulang agar terhindar dari kesan bertele-tele. 6. Harus bisa menyusun bahasa penulisan menjadi kesatuan yang utuh dan tidak terputus-putus. Selanjutnya, menurut Darmaji dalam Dakam Kurnia tahun 2013 halaman 3 bahwa ciri-ciri menulis yang baik yaitu 1. Signifikan. Signifikan maksudnya jika penulis bisa menceritakan atau memberi informasi tentang pembaca suatu hal yang dibutuhkan olehnya. Yang kedua, jelas. Jelas maksudnya yaitu berkaitan dengan isi tulisan dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, mempunyai kesatuan dan organisasi yang baik. Maksudnya dapat menyenangkan pembaca dan mudah dipahami. Yang keempat, ekonomis, padat isi dan bukan padat kata. Artinya, hal ini berkaitan dengan keefisienan waktu dan tenaga. Yang kelima, mempunyai pengembangan yang memadai. Artinya, sebuah tulisan dalam pengembangan tertentu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, menggunakan bahasa yang dapat diterima. Artinya, pemakaian bahasa dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan tulisan. Yang ketujuh, mempunyai kekuatan atau bertenaga.
Mempunyai kekuatan artinya sebuah tulisan yang bertenaga akan membuat pembaca merasa bahwa si penulis hadir di dalam tulisannya. Baik, terima kasih kepada WLD. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada berbagai pendekatan dalam menulis. Jadi, yang pertama di sini ada pendekatan frekuensi yang menyatakan bahwa banyaknya latihan menulis atau mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Dan yang kedua ada pendekatan gramatikal yang berpendapat bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Dan yang ketiga ada pendekatan koreksi yang berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Dan yang keempat ada pendekatan formal yang mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, penglihatan, pewancanaan, serta konveksi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Di sini yaitu menurut Freud dan Gill tahun 1986. Baik, di sini selanjutnya ada pendekatan pembelajaran menulis di sekolah dasar. Yang pertama di sini ada pendekatan komunikatif, merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pada pendekatan ini biasanya pembelajaran menulis khususnya di sekolah dasar yang kelas rendah menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu digunakan oleh guru untuk menerapkan fungsi-fungsi bahasa sehingga dapat dikomunikasikan dalam setiap pembelajarannya. Lalu yang kedua, di sini ada pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pada pendekatan ini biasanya guru menggunakan pendekatan ini ketika guru ingin mencapai tujuan pembelajaran yang akan dikuasai siswa mengenai 4 aspek itu. Jadi guru menggunakan pendekatan ini untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran yang akan dikuasai seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya di sini ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan pada peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini digunakan guru ketika guru ingin memberikan suatu hal yang berarti kepada siswanya, sehingga guru menggunakan pendekatan keterampilan proses dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini memfokuskan pada keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasi. Dalam pendekatan ini guru itu melihat siswa pada bukan pada hasil yang didapatnya, melainkan pada proses yang telah dilakukan dalam mencapai apa yang dihasilkannya. Jadi si guru ini tidak melihat siswa kepada apa sih hasil akhir yang didapat siswanya, melainkan pada prosesnya, pada proses perjuangan yang dilakukan untuk mencapai hasilnya itu. Yang terakhir ada pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan dalam kelas rendah karena pendekatan tematis merupakan pendekatan yang memadukan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Dalam pendekatan tematis ini, tema pembelajaran sebagai payung pemandu dalam pembelajaran. Jadi memadukan mata pelajaran satu dengan yang lainnya karena tematis otomatis seperti tematik gitu ya.
seperti buku tema-tema yang memadukan mata pelajaran yang di dalamnya. Ada mata pelajaran bahasa Indonesianya, ada matematikanya, seperti itu. Pendekatan ini memandang bahwa kemampuan dan kegiatan menulis atau mengarang merupakan sebuah proses. Tadi sebagai pendekatan menulis sebagai proses. Sebagai sebuah proses, kemampuan menulis berkembang dan diperoleh secara bertahap melalui belajar, berlatih, serta pemberian balikan yang terus-menerus. Sebagai sebuah aktivitas menulis terdiri serangkaian kegiatan yang utuh yang memiliki hubungan yang iteratif. Rangkaian kegiatan itu disebut fase, di mana di sini ada fase pra-penulisan atau bisa disebut dengan persiapan atau perancangan penulisan. Yang kedua ada fase penulisan, serta yang ketiga ada pasca penulisan. Nah, yang pertama di sini ada tahap fase pra-penulisan. Tahapan ini merupakan fase persiapan menulis semakin ilmiah dan kompleks. Isi sebuah tulisan biasanya penulis mempersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan karangan. Pada tahapan fase menulis ini biasanya disiapkan terlebih dahulu bagaimana menulis gitu. Jadi tahapan persiapan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan yang diperlukan dalam penulisan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang akan ditulis dapat disajikan dengan baik. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan pun akan mengenai sesuatu dengan yang diharapkan. Fase pramenulis ini terdiri dari sejumlah kegiatan ya, seperti harus menentukan topiknya terlebih dahulu, menentukan tujuan menulis, menentukan atau memperhatikan sasaran karangannya, lalu mengumpulkan informasi pendukung. Setelah itu mengorganisasikan ide dan informasi. Lalu selanjutnya di sini ada tahap penulisan. Bagian ini berisi simpulan dan kadang disertai dengan rekomendasi atau tindak lanjut yang diperlukan. Dalam menulis karangan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi penulis pemula. Jadi tahapan penulisan ini harus lebih memperhatikan gitu. Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan tentang seberapa dalam dan luas isi tulisan kita, jenis informasi yang disuguhkan, serta penyajinya. Tentu saja keputusan itu harus diselaraskan dengan topik, tujuan, corak, dan pembaca karangan. Selanjutnya, dalam menulis itu kan membutuhkan proses. Tidak banyak orang yang sekali menulis dapat menghasilkan tulisan seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu, tulislah terus hingga buram gitu, hingga menjadi draft sampai karangannya selesai. Abaikan dulu kekurangan dan kesalahan yang ada. Nanti juga kan ada waktunya untuk menyunting atau memperbaiki. Sebab jika setiap selesai atau 2 kali ini alinea lalu Anda baca, misalnya sesudah menulis 1 alinea dibaca lalu diperbaiki atau bahkan diganti, maka tulisan itu tidak akan utuh dan tidak akan pernah selesai karena Anda tuh merasa frustasi gitu. Jadi rasanya tuh capek, udah 1 paragraf dibenerin dulu, 1 paragraf dibenerin dulu. Kalau mendingan gitu ya. Jadi kalau memiliki ide baru atau tambahan, buat dulu catatan bagian mana ide baru atau tambahan tulisan yang itu dicantumkannya. Jadi nanti juga pasti ada tahapan di mana kita
menyunting atau memperbaiki seperti itu. Selanjutnya di sini ada tahapan pasca penulisan. Tahapan pada fase pasca penulisan merupakan tahapan penghalusan dan penyempurnaan karangan. Fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan atau perbaikan. Nah, jadi pada fase inilah kita memperbaiki apa kesalahan dari apa yang telah ditulis. Penyuntingan ini mengacu ya pada aktivitas membaca ulang, memeriksa, dan menilai ketepatan isi penyajian maupun bahasa yang buram atau yang salah tipe gitu ya. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Jadi tahapan pasca menulis ini memperbaiki ini tujuannya itu untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, perbaikan di sini ya atau revisi dilakukan berdasarkan hasil penyuntingan. Jadi kegiatan perbaikan dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Tingkat perbaikan yang dilakukan penulis bervariasi, bisa perbaikan berat, sedang, atau ringan, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.